Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Makkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan Kaisaria pada tahun 636 Masehi. Kemudian, ia juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus, menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada era kekhalifahan Utsman bin Affan, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam ke dalam wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan dia sebagai penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada masa pemerintahannya, Syam juga menjadi daerah jihad yang paling penting, dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium di barat laut dan Laut Mediterania di barat. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer ke daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 646 Masehi, ia menuju Matalia dan Tarsus. Muawiyah juga beberapa kali turun langsung memimpin pasukannya sampai merambah celah bukit di Konstantinopel. Berkat jiwa dan wibawa kepemimpinannya yang sangat kuat, Muawiyah berhasil menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh dan dicintai rakyat Syam. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh akibat gejolak politik yang semakin memanas dari hari ke hari. Para sahabat Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan yang lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan pertimbangan stabilitas politik yang masih panas dan banyak yang terduga yang menjadi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi, Muawiyah yang juga merupakan sepupu Utsman menuntut sang khalifah agar mempercepat dan tegas dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memakzulkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam. Namun, rakyat Syam menolak dikarenakan kecintaan mereka terhadap Muawiyah sangat tinggi. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah telah memberontak terhadap dirinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat keluar Madinah menuju Kufah untuk memadamkan pemberontakan dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran terjadi di lembah Siffin pada pertengahan musim panas tahun 657 Masehi dan berakhir dengan diadakannya perjanjian antara pihak Muawiyah dengan pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diadakan di Dumah Al-Jandal pada Februari tahun 658 Masehi. Isi perjanjian tersebut menyepakati kedua tokoh, yaitu Ali dan Muawiyah, agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya pihak Ali mendeklarasikan penurunan dari kursi khalifah. Sayangnya, pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As menolak untuk mendeklarasikan penurunan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukungnya yang kecewa, Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, menggantikan ayahnya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah di antara para sahabat senior. Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang sudah semakin meruncing akibat gejolak politik yang tidak kunjung reda sejak era kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Islam.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada Umayyah yang berpusat di Andalusia, yakni pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita mulai dari Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 60 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Di antaranya mulai dari Muawiyah bin Abu Sofyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya ada Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah tersebut meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian Afrika Utara dari mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian di Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, perkembangan kebudayaan pun juga termasuk yang begitu pesat. Yang pertama, pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan, ia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan bahasa Arab. Ia juga memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi, meningkatkan pembangunan yang begitu pesat, di antaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara, membangun jalan raya yang menghubungkan antara daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selain perkembangan pada kebudayaan, terdapat pula perkembangan ilmu pengetahuan, di antaranya mulai dari ilmu agama, terutama pada bidang Al-Quran hadis dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itu, hadis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ilmu sejarah dan geografi, Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Pada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof dikembangkan terus. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Nah, itulah perkembangan yang dicapai oleh Bani Umayyah di Damaskus. Meski hanya memimpin selama 90 tahun, tapi mampu menancapkan pengaruhnya dari daratan Asia, Afrika Utara hingga Eropa. Dan hal itu terus berlanjut pada masa kekuasaannya yang berpusat di Andalusia. Bagaimanakah kisah Bani Umayyah di Andalusia?
akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 14 Ramadan, runtuhnya Daulah Umayyah. Khalifah Umayyah Marwan kedua sibuk memadamkan pemberontakan dan pergolakan di berbagai daerah. Namun ia luput dengan apa yang terjadi di timur, khususnya wilayah Khurasan yang menjadi markas revolusi Bani Abbasiyah. Pemberontakan menyebar di berbagai daerah. Secara umum, Bani Abbasiyahlah penyulut api pemberontakan itu. Awalnya, pemberontakan dilakukan dengan provokasi kontra pemerintah. Sampai akhirnya, mereka merasa telah datang waktunya untuk melakukan perlawanan terang-terangan. Revolusi ini mendapat dukungan dari Ibrahim Al-Imam, seorang yang tinggal di Al-Hamimah. Dukungan ini menjadi angin segar bagi Bani Abbasiyah. Perlawanan nyata pun bisa diwujudkan. Mereka mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pimpinan pemberontakan. Ia dibaiat dengan syiar untuk ridho dari keluarga Muhammad. Perlu diketahui bahwasanya Bani Abbasiyah termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Daulah Umayyah di Khurasan, Nasr bin Yasar, mencium aroma kuat pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Muslim itu. Ia segera mengirim surat ke Damaskus, yang merupakan ibu kota Bani Umayyah, menjelaskan kekacauan yang terjadi di Khurasan. Kian hari, kian bertambah ancaman Abu Muslim. Nasr berharap bantuan dari Khalifah segera datang. Sayangnya, Khalifah Marwan kedua tidak mampu memenuhi permintaan Nasr. Ia bahkan tak mampu melakukan apapun, kecuali menawarkan perjanjian, ditambah dengan nasihat-nasihat. Marwan menawarkan kepada Abu Muslim kekuasaan penuh terhadap Khurasan. Sadar tak mendapat bantuan, Nasr bin Yasar dan orang-orang Arab yang bersamanya lari ke Naisabur. Orang-orang Abbasiyah yang ada di Irak, dipimpin oleh Qahtabah bin Syabib At-Ta'i, segera menyusul Nasr. Mereka berhasil mengalahkan pasukan pemerintah itu. Nasr terus berlari. Selanjutnya, ia berpindah ke kota Rai. Orang-orang Abbasiyah terus memburunya, hingga akhirnya ia wafat di kota Rai pada tahun 131 Hijriah. Keberhasilan mengalahkan Nasr membuat Qahtabah semakin percaya diri. Ia berangkat menuju Irak, menghadapi kekuatan Daulah Umayyah di sana yang dipimpin oleh Ibnu Hubairah. Qahtabah pun kembali menggapai kemenangan. Setelah itu, ia beranjak menuju Kufah. Namun, ia tenggelam saat melintasi sungai Eufrat. Orang-orang Abbasiyah terus memobilisasi aksi mereka. Pada bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah, pasukan yang dipimpin Hamid bin Qahtabah memasuki Madinah. Setelah tiba di sana, Hamid menyerahkan kepemimpinan kepada Abi Salamah Al-Khilal. Ia telah membaiat Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang lebih dikenal dengan Abul Abbas, Khalifah pertama Abbasiyah di Irak. Dari Irak, Abul Abbas mengirim pasukan yang dipimpin oleh sepupunya, Abdullah bin Ali. Pasukan ini berjumpa dengan pasukan Marwan di Sungai Zab, yakni anak Sungai Tigris. Orang-orang Abbasiyah berhasil memenangkan perang penting ini. Moral mereka naik, sementara Umayyah diambang keruntuhan. Bahkan sebagian sejarawan menganggap Abbasiyah telah berhasil merebut kekuasaan Umayyah melalui perang ini, walaupun mereka belum memasuki Damaskus. Akhirnya, orang-orang Abbasiyah berhasil memasuki Damaskus pada tanggal 14 Ramadan tahun 132 Hijriah. Setelah kurang lebih 2 bulan mengepung ibu kota tersebut, runtuhlah Daulah Umayyah. Demikian, Allahu a'lam.